Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melangsungkan materi meski hanya lewat dunia maya. Khususnya untuk siswa kelas 1 Aliyah Al-Munawwarah, pada pertemuan minggu kemarin saya suruh untuk menulis. Nah, sekarang silakan kalian cermati, dengarkan secara baik-baik penjelasan dari apa yang kalian tulis. Tonton dan simak, mohon tonton video ini sampai selesai. Kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatut tasi'atuh al-ilmu. Yajibu lillahi ta'ala sifatul ilmi. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi. Yang kashifu lahu biha jami'ul asya' minal wajibat wal jaizat wal mustahilat. Di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat ilmun. Apa arti daripada ilmun itu sendiri? Al-ilmu itu artinya adalah maha mengetahui. Allah adzat maha mengetahui. Apa sih sifat ilmun itu? Sifat ilmunnya Allah itu adalah sifat yang qadim, yang ada pada adzatnya. Yang dengan sifat tersebut terbukalah segala sesuatu, baik itu meliputi pada yang wajib, mustahil ataupun yang jaiz. Jadi dengan sifat ilmunya Allah, maka wajib, mustahil dan juga yang jaiz semuanya itu bisa terbuka. Allah maha mengetahui. Dan lagi, bukti bahwa Allah itu memiliki sifat ilmun yaitu penciptaan alam. Jadi terciptanya alam ini sudah menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat al-ilmu. Yang mana di dalam alam ini banyak keajaiban dan keanehan disertai kerapian dan keteraturan yang akal pikiran menjadi bingung dan tertegun dan menanggapi kerumitan ciptaannya. Jadi kita seolah-olah kadang terfikir dan terlintas di akal pikiran betapa kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah yang menciptakan jagat raya ini beserta ciptaan-ciptaannya yang mungkin kita hanya bisa tercengang, tercenging, tertegun, kita merasa salut dan takjub. Wah, Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang. Wah, Allah bisa menciptakan lautan yang begitu luas. Wah, Allah bisa menciptakan bumi yang dihampar seluas-luasnya yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Kita hanya salut, kita hanya kagum betapa anehnya dan betapa besarnya dan betapa banyaknya sekali ciptaan Allah yang diciptakan di muka bumi ini dengan keanehan-keanehan yang kita hanya bisa kagum. Itu menunjukkan bahwa sifat ilmunya Allah itu merupakan keharusan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti dengan adanya jagat raya ini sudah menjadi bukti akan ilmunya Allah. Jadi sifat ilmunya Allah itu, seandainya ada hewan yang paling kecil, katakan saja itu dzarrah, misqala dzarratin. Dzarrah itu diumpamakan dengan sesuatu yang paling kecil. Seperti contoh, kalau guru saya dulu mengumpamakan dzarrah itu pada semut ya, pada semut. Kata
Orang Madura itu bilis podek. Jadi dari saking kecilnya bilis podek, sampai-sampai kita tidak tahu di mana kepalanya, di mana matanya, di mana hidungnya, giginya, semua dari seluruh anggota tubuhnya, bahkan kita tidak tahu saking dari kecilnya. Mungkin ada yang lebih kecil dari semut itu. Nah, oleh karena itu, seandainya ada hewan yang kecilnya diumpamakan adalah dzarrah, seperti dzarrah yang hitam, dan ia melatah berjalan di batu yang besar yang juga hitam, di waktu yang malam yang juga gelap gulita, yang juga sangat-sangat gelap gulita, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar. Jadi Allah mendengar terhadap melatanya hewan dzarrah yang kecil itu di atas batu yang hitam yang menghampar begitu luas yang di waktu malam, dan juga Allah mengetahui dan Allah maha melihat. Jadi sifat ilmunya Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Jadi kita berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat al-ilmu. Jadi semua pekerjaan, semua perbuatan, baik itu kecil ataupun besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha mengetahui dan maha mendengar. Apa yang kalian inginkan, Allah juga maha mengetahui. Apa yang kalian impikan, Allah juga maha mengetahui. Jadi tidak ada yang samar di jagat raya ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keagungan-keagungan jagat raya ini adalah bintang dan juga susunannya. Keajaiban dunia dari segi hewan, tumbuh-tumbuhan, pertambangan, dan lain-lain. Jadi ini sudah menjadi keajaiban bagi kita. Perhewanan, pertambangan, perbintangan. Kalau kita pikir, maka pikiran kita tidak akan pernah sampai. Bagaimana Allah menciptakan bintang yang katanya menurut ilmu itu bintang sangat besar tanpa berbenturan dengan memancarkan cahaya. Terus Allah menciptakan pertambangan, Allah menciptakan hewan-hewan dengan macam-macam dan jenisnya. Begitu Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui. Jadi sangat mustahil menurut akal yang sehat apabila zat yang menjadikan alam semesta dengan penuh keindahan dan kerumitan dan mengherankan itu bodoh, artinya tidak pandai. Kalau Allah itu dibilang zat yang bodoh, Allah itu dibilang zat yang tidak tahu, artinya tidak ilmun, itu adalah hal yang sangat mustahil sekali. Masa iya kita umpamakan secara logika saja, masa iya terhadap tukang kayu saja yang istilahnya itu adalah mebel, membuat kursi, masa iya mau bisa menciptakan atau membuat kursi kalau dia tidak tahu apa itu kursi? Ini hanya secara logika kalau dianalogiskan terhadap ciptaan Allah, terhadap makhluknya. Masa iya orang bisa menciptakan mobil tanpa ia tahu terhadap teorinya bagaimana cara untuk mengoperasikannya? Masa iya orang tahu buat donat kalau orang tersebut tidak tahu teori-teori cara membuat donat? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jagat raya ini dan isinya tidak ada yang samar bagi Allah. Allah adzat yang maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah adalah adzat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mungkin cukup sampai di sini dulu pelajaran pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya semoga masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertatap muka langsung, tidak terus-terusan seperti ini. Semoga COVID-19 ini
cepat segera berakhir dan cepat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Akhirnya dari kami apabila kami ada kesalahan, benarnya itu mutlak dan murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya itu murni karena kebodohan kami. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.